Halo, apa kabarnya dimanapun kalian berada? Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Sniper Ultimate Kill tahun 2017. Film yang mengisahkan tentang duel sniper profesional. Gimana kisahnya? Kita langsung ke alur ceritanya. Kisah diawali seorang bandar narkoba yang bernama Diego yang baru saja tiba di rumahnya, yang dijaga banyak sekali penjaga. Ini menandakan Diego adalah seorang yang sangat penting dan punya banyak musuh. Diego pun masuk dalam kamar untuk menemui kekasihnya, namun pada saat mabar alias mandi bareng tiba-tiba. Dan di tempat lain terlihat seorang penembak jitu yang sedang menghadiri pemakaman temannya ketika di medan perang. Dia bernama Brandon, yang kebetulan bertemu dengan atasannya, kita panggil saja Bapak Mayor. Dia meminta Brandon pergi ke Kolombia, karena di sana sedang terjadi kasus yang berhubungan dengan penembak jitu dan Brandon akan ditunjuk sebagai tenaga ahli atas kasus tersebut. We need you down there. Down where? Bogota. Going to Colombia. Singkat cerita, Brandon sampai di kantor pusat Kolombia. Di sana ada Bapak Sersan yang memimpin kasus ini. Tanpa membuang waktu, dia langsung menjelaskan kasus ini yang melibatkan seseorang yang bernama Morales, seorang bandar narkoba yang sudah lama jadi buron. Dan baru-baru ini terjadi pembunuhan para bos-bos bandar narkoba saingan Morales. Dan para penyidik menyimpulkan itu semua dilakukan oleh Morales. Untuk menyingkirkan saingannya, dia menyewa seorang sniper profesional untuk membunuh mereka. Over the last 3 months, his competition one by one. Bodies of his rivals turned up every... Sniper hit. And that was Morales' worst Di situ ada seorang wanita, dia pemimpin DEA bernama Estrada. DEA sama dengan BNN yang menangani narkoba, namun ada pasukan khususnya. Dan menurut intel terkait, Morales saat ini tinggal di sebuah peternakan yang jauh dari kota. Dan esok Estrada dan timnya akan melakukan penyergapan. Dan tugas Brandon adalah untuk melindungi tim DEA dari jarak jauh dan didampingi oleh Santiago, yang akan membantu operasinya di lapangan. Say hello to Kate Estrada. We need to move on Morales tomorrow. Dan keesokannya Brandon dan Santiago sedang kukurusukan di hutan untuk mencari posisi. Sementara Estrada dan timnya baru sampai di lokasi, mereka mengambil jalan memutar agar tidak diketahui. We were in position and holding scope. We got a 3. Dan di kantor Bapak Sersan kedatangan seorang agen khusus yang bernama John Samson yang diutus Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk mengawasi jalannya misi ini. How we doing? Well, with a little luck. Kembali ke Estrada dan timnya yang sudah dekat dengan rumah target, dengan semua persiapan seperti drone, pasukan bersenjata lengkap dan tim pelindung jarak jauh. Seharusnya misi ini berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah yang serius. Namun setelah salah satu tim masuk lebih dulu, ternyata ketegangan masih belum selesai sampai di situ. Karena seseorang sniper sedang mengamati mereka dari jarak jauh. Dan salah satu tim harus terkena tembakan di kakinya, dan membuatnya mengerang kesakitan. Dan saat Estrada berusaha menolongnya, dia harus tewas dengan kepala yang meledak karena terkena peluru khusus yang ditembakkan oleh si sniper. Setelah ketegangan selesai, Brandon menyadari kalau ini adalah sebuah jebakan, dan sniper yang menembak barusan bukan sniper kaleng-kaleng, karena peluru yang digunakan bukan peluru biasa. Morales was a no-show. It was a setup. Sniper is not just an assassin. He's a pro. Selesai dengan kegagalan misi itu, Brandon disuruh istirahat di rumah asrama khusus DEA dan sebagai sniper yang terlatih, Brandon menyuruh Santiago untuk berjaga di atas gedung demi keselamatan mereka berdua. Dan di malam hari saat Brandon mempelajari strategi musuh, si sniper misterius dan mencari tahu peluru apa yang digunakannya. Sementara Estrada menangis di dalam lift karena tidak terima dengan kematian rekan timnya. Estrada memutuskan pergi ke sebuah klub malam untuk menemui seseorang. Baru saja masuk, dia langsung digodain dan dicolek-colek pengunjung yang sudah mabuk, dan dia langsung menghajar orang tersebut. Perkenalkan, dia bernama Carlos, dia seorang pastor yang merangkap sebagai informan rahasia.
karena dia tahu semua yang terjadi di jalanan termasuk apa yang sedang dilakukan oleh Morales saat ini. Dan Carlos menyarankan agar Estrada jangan terjun lebih jauh masalah kasus ini. Karena satu kali namamu diketahui El Diablo dipastikan nyawamu dalam bahaya. El Diablo. Name. You are dead. Kembali ke Brandon yang mendapat kabar dari Santiago. Dia melihat laser pengintai, dan Brandon langsung naik ke atap dan menyiapkan senapannya. Dan akhirnya Brandon mengetahui El Diablo dan terjadi duel antara sniper profesional. Good work, Santiago. Dan Brandon mengetahui peluru yang digunakan El Diablo yang ternyata berbeda dengan peluru yang biasanya, dan hampir membuat dirinya tewas. Keesokan harinya di kantor mayor menjelaskan peluru yang digunakan El Diablo ternyata adalah peluru cerdas yang berteknologi tinggi, yang ternyata peluru ini milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat, untuk pengembangan militer. Issue laser-guided smart bullet. DARPA completed. Bullet is capable of readjusting. Di sisi lain si Morales di markas besarnya dengan para preman lokal di kota ini. Si Morales yang jahat dan keras terhadap bawahannya. Dan Morales mendapat kabar dari anak buahnya kalau Estrada dan Brandon masih hidup. Ketika dia akan menghubungi El Diablo ternyata dia sudah ada di ruangannya sambil menodongkan senjata untuk meminta imbalan. Si Morales menolak membayar jika si Brandon dan Estrada masih hidup. Morales meminta El Diablo segera melenyapkannya karena sudah ikut campur urusannya. That Marine scout sniper. Listen. You were paid Dan to kill Estrada him. mendapat kabar dari Carlos dia sudah mendapatkan alamat kekasihnya El Diablo dan ketika mereka akan berangkat ke sana tiba-tiba. Dan Santiago harus tewas saat insiden tersebut. Dan ketika Brandon sudah menghabisi semua anggota si Morales, Estrada langsung pergi. Ternyata Estrada keras kepala dia pergi ke alamat kekasihnya El Diablo dan saat di lokasi terjadi penolakan dari preman setempat dan membuat Estrada dikeroyok rame-rame. Ten ese cuerpo. Se lo vamos a tirar. Tak lama datang Brandon yang berhasil menghentikan aksi pelecehan, dan berhasil mengambil kalung kekasihnya El Diablo yang terdapat foto El Diablo yang sangat jelas. Photograph of him from his girl. Dan foto itu langsung dikirimkan ke kantor untuk mengetahui identitas asli El Diablo, sementara Brandon dan Estrada akan bertahan di jalanan untuk menyelidiki kasus ini tanpa bantuan dari kantor pusat. I'm going dark until I can puzzle this thing. Brandon dan Estrada curiga jika Morales mempunyai orang dalam di lembaga pemerintahan, karena pergerakannya sangat cepat. Untuk itu mereka menemui Carlos yang mengetahui segala informasi di jalanan. Namun untuk yang satu ini, Carlos tidak tahu siapa orang dalam yang dimaksud. Dia akan memberitahu siapa saja dekingan si Morales. Some of them out. It might force him and his sniper to... This depends on his family. Dan Brandon menghabisi semua backingan Morales, supaya dia muncul, di mana aksi tersebut mendapat tentangan dari agen Samson yang merasa tindakan mereka terlalu vulgar yang bisa menimbulkan kekacauan namun Bapak Sersan dan Mayor setuju dengan tindakan Brandon dan cukup efektif untuk memancing si Morales keluar dari sarangnya. Again, Morales' banker found dead in his... This isn't the way it was scripted. Time, what do you say, Tom? I agree. Dan Morales langsung mendatangi El Diablo yang sedang tidur dengan kekasihnya. Morales yang sudah kehel sama si Brandon dan Estrada. Dia menawarkan sejumlah uang, asalkan El Diablo bisa membunuhnya malam ini juga. I'm losing men and patience. In fact, there's when he and Estrada. Dan El Diablo langsung menemui preman lokal meminta informasi dan bantuan untuk membunuh Brandon dan Estrada. There's a matching statue is dead. Twist is happening.
Give him to me. Dan ternyata El Diablo menyuruh para preman lokal untuk menggantung Carlos di atas pohon untuk memancing Brandon dan Estrada keluar dari persembunyiannya. Sementara El Diablo standby untuk membunuh mereka. You go out there, you're dead, and that is exactly what he Brandon wants. menyadari ini adalah sebuah jebakan. Brandon meminta Estrada jangan keluar dan bersabar. Dan untuk masalah Carlos biar Brandon yang mengurusnya. There's no time for that shit. Do something. Keesokan harinya semua berduka atas kematian Carlos. Dan Brandon melihat pria mencurigakan dan dia langsung mengejarnya. Sempat terjadi perlawanan dan akhirnya si preman ngasih tahu markas si Morales dan bekerja sama untuk menjebloskan si Morales ke penjara. Let's make this right. Tell us where he's hiding. If I tell you that, I will last the night. We'll protect you. Dan penangkapan si Morales berhasil tanpa hambatan dan dia akan dibawa ke Miami oleh agen John untuk sidang di kantor Jaksa Agung Amerika Serikat. You two in Miami. Dan ketika di Miami El Diablo ternyata sampai di bandara Miami. Dia menyamar jadi orang lain, dan berhasil lolos hal yang tidak mungkin kalau tanpa ada orang dalam. Kembali ke bandara di mana pasukan telah siap-siap untuk mengawal Morales menuju kantor Jaksa Agung. Di situ Brandon bertemu dengan Bapak Mayor, dia menunjukkan peluru yang digunakan El Diablo. Dan dia membawa peluru yang lebih canggih karena ini versi terbaru. Cooler, because the rangefinder talks to the book. Home fries on deck. 12:30. Time to move. Dan ternyata El Diablo adalah mantan tentara yang dulu kerja di Departemen Keamanan. Dan di sana melaporkan telah kehilangan 100 butir peluru pintar. Dan pasti itu dilakukan oleh El Diablo. Dan Morales yang ditutupi dibawa bersama konvoi menuju ke pengadilan. Melihat konvoi berangkat duluan, agen John bertanya kenapa kita tidak ikut bersama. Dan Brandon menjawab konvoi tersebut hanyalah umpan. Dan orang yang memakai tutup kepala bukanlah Morales. Karena Morales yang asli akan dibawa dengan mobil putih yang akan berangkat sesaat lagi. He rolls out later in a dry cleaner's bin. El Diablo telah bersiap-siap untuk membunuh Morales, ternyata dia memiliki bos yang lain yang pangkatnya lebih tinggi yang menyuruhnya untuk membunuh Morales agar tidak buka suara tentang orang-orang pemerintahan yang terlibat dalam bisnis narkobanya. I'll clock the convoy, you take perimeter. Entah siapa atasan El Diablo yang sebenarnya, dia baru diberitahu jika Morales berada di mobil yang berwarna putih dan dengan peluru pintarnya El Diablo segera meledakkan mobil tersebut. Here comes the van. Hello, I'll take care of this. Copy that, sir. All unit. Setelah Brandon mengetahui posisi El Diablo, dia langsung bersiap-siap dengan peluru yang lebih canggih dari El Diablo dan langsung menembakkan pelurunya. Dan ternyata orang yang ditutup kepala adalah Morales yang asli. Sedangkan yang di mobil putih tidak ada orangnya. Itu hanya mobil yang dikendarai pakai remote control. Dan rencana ini untuk menjebak siapa orang dalam yang terlibat dan pengkhianat. What the hell is this? There's nobody in the fucking van. Where's Morales? It's called a decoy, John. You just can't make this stuff up. Dan akhirnya terungkap bahwa agen John yang selama ini membantu Morales menjalankan bisnis kotornya, dan dia berperan sebagai dekingannya. Karena dia takut ketahuan belangnya, terpaksa dia menyewa El Diablo untuk membunuh Morales. Good people. That's on you.